Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar Paraan yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Terlebih dahulu marilah yang pertama kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin malam Selasa yang seharusnya malam hari ini disampaikan oleh Ustadzuna, Ustadz kita semua, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, juga tokoh ulama tarjih Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, yaitu Bapak Dr. Bapak Haji Agus Effendi MAG. Akan tetapi karena ada satu hal, beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena sedang tidak enak badannya, begitu nggih. Dan alhamdulillah tadi sekitar 3:30 atau jam 3-an nggih, asar saya dihubungi ya untuk membadal beliau. Intinya kalau hari Senin, kalau saya tidak ada acara, maka insya Allah siap untuk standby. Beberapa waktu lalu ketika Pak Budi menghubungi saya untuk membadal Ustadz Agus, kebetulan waktu itu malam Selasa beberapa waktu lalu saya bersamaan dengan acara yaitu lamaran, jadi lamaran dari sanak keluarga saya. Alhamdulillah, sekali lagi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini tepat tanggal 1 Sya'ban 29 Rajab. Sekarang kalau perhitungan di kalendernya, kalau tidak salah ini malam 1 Sya'ban, coba dicek. Entah sekarang akhir Rajab atau sudah masuk Sya'ban. Yang jelas kebahagiaan bagi kita semua. Berarti Ramadan kurang lebih 1 bulan lagi akan membersamai kita insya Allah. Dan kemungkinan hari dimulainya Ramadan bersamaan, relatif bersama, akan tetapi nanti di Idul Fitri yang kemungkinan akan berbeda karena ada dari PP Muhammadiyah sudah memfatwakan hari Jumat, jadi Ramadan nanti 29 hari. Saya sudah mengikuti pelatihan manhaj tarjih di UMS beberapa waktu lalu. Kenapa Muhammadiyah menggunakan metode hisab dan sudah dijelaskan secara saintifik, secara pengetahuan dan lain sebagainya, dan yakin bahwa apa yang di Muhammadiyah ada penentuan awal Ramadan, awal Idul Fitri atau awal Dzulhijjah itu yang terbaik untuk kita sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini, sesuai dengan pemahaman kita. Dan oleh karena itu Ramadan yang kurang lebih sebulan lagi itu akan menjadi hal rutin setiap tahun atau hal yang istimewa atau menjadi hal yang tidak membekas sama sekali di dalam diri kita. Semua tergantung pada siapa? Diri kita.
Maka sebelum saya melanjutkan 9 kebiasaan emas, saya mungkin 10-15 menit menyinggung tentang persiapan Ramadan. Ini kenapa penting? Karena mumpung kurang sebulan. Jamaah rahimakumullah, untuk sukses apapun termasuk Ramadan, kalau saya mengartikan Ramadan itu olimpiade, Pak. Ramadan itu adalah apa, Pak, Bu? Olimpiade. Kira-kira kalau kita disuruh masuk ke olimpiade, entah tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat nasional, bahkan tingkat dunia, kira-kira kita harus serius apa tidak? Serius. Kalau kita tidak serius, apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah bisa masuk olimpiade. Jangankan olimpiade, lomba antar RT pun kita gak akan bisa. Maka agar kita memenangkan olimpiade Ramadan, maka kita harus serius. Seriusnya dalam bentuk apa? Seriusnya dalam bentuk latihan. Sholat 5 waktu saja ada qobliyahnya rata-rata. Nggih mboten? Kita maknai qobliyah itu sebagai pemanasan. Orang naik haji umroh enten manasik mboten? Ada. Cobi saumpami langsung jenengan hari ini dapat hadiah naik haji, berangkat sekarang, umroh berangkat sekarang, kinten-kinten ketabikan apa betul? Bingung harus apa, bagaimana, pengetahuannya seperti apa. Di dalam dunia pertanian juga sama. Di dalam dunia pertanian itu seorang petani yang mau menanam padi kudu babat alas dulu. Habis panen tembakau, panen padi, panen apapun, mau ditanam tanaman yang baru, kira-kira langsung diceblok napa dipacul riyen, dibabat-babat dulu, pemanasan terlebih dahulu. Begitupun seorang anak, seorang siswa, entah SD, SMP, SMA, dulu ada namanya ujian nasional, nggih, sekarang tidak ada. Anak-anak sekolah SD, SMP, SMA sekarang itu mentalnya tempe mawon gembus, gigal melenyek, ora enak pangan. Nek tempe dele tasih iso disimpen, damel lanas disambel, ico nggih Bu, tambah kemangi. Anak-anak sekolah sekarang ini enggak punya semangat untuk bisa seperti dulu waktu ada ujian nasional. Jadi karena enggak ada hal yang istimewa bagi anak-anak, karena semuanya pasti akan lulus, mesti munggah, mesti nang negeri, wong omahe paraan, sekolah SMA paraan gitu. Kalau zaman dulu ada ujian nasional, wah luar biasa. 3 bulan sebelum ujian nasional itu sudah tryout, nggih mboten? Tryoutnya kok kenceng, tryoutnya kok bagus, hasilnya istimewa. Jadi selama sekian pertemuan, sekian tryout misalnya, saya ada bimbel di tempat saya. Dulu waktu masih ada ujian nasional, mempersiapkan ujian nasional itu saya 6 bulan, Pak. Saya itu berapa bulan? 6 bulan itu saya sudah mempersiapkan UN. Mempersiapkan siswa-siswa saya untuk UN. Hasilnya apa? Dari masing-masing SMP di Paraan, dalam hal ini misalnya SMP negeri, peringkat 1 sampai 5 itu 3 murid saya. Karena serius mempersiapkan, ada tryout. Dan tryoutnya kok berurutan, tryout 1, 2 seterusnya, nilainya bagus, kemungkinan ujian nasionalnya nilainya juga bagus. Coba ini mboten pernah tryout, ujug-ujug garap, sak-sake garape. Begitu juga kita mau menghadapi Ramadan. Kalau Ramadan enggak disiapkan sekarang, ujug-ujug ngejing bengi Ramadan, kita melendek, Pak. Kita enggak akan bisa nyengkake, Pak. Betul. Justru sebulan itu bisa untuk pemanasan, bukan menjalankan Ramadan dengan keseriusan, tapi hanya sekedar apa? Sebulan pemanasan. Maka ada pepatah, ada kalimat dari seorang motivator. Niki yang saya
pegang sampai sekarang. Apa kalimatnya itu? Kalimatnya adalah mempersiapkan, kegagalan mempersiapkan, saya ulangi, kegagalan mempersiapkan diri sama artinya dengan mempersiapkan diri untuk gagal. Kegagalan mempersiapkan diri sama dengan mempersiapkan diri untuk kegagalan. Karena begini, Ramadan besok itu, ya Ramadan besok kita sudah berapa kali Ramadan nemoni nggih. Kita semua masing-masing mengetahui. Saya usianya 42 tahun, berarti kurang-kurang langkung sejak saya mungkin sekitar 30 sampai 40 tahun saya pun ingin menangi Ramadan. Tapi apakah Ramadan tahun kemarinnya, Ramadan besok akan membuat perubahan dalam diri kita atau tidak? Semua tergantung siapa? Diri kita. Maka jamaah rahimakumullah, mempersiapkan dari sekarang untuk datangnya Ramadan yang akan datang itu betul-betul akan menjadikan diri kita lebih siap. Salah satunya apa? Boten usah jauh-jauh. Siapkan 9 kebiasaan emas. Diistiqomahkan mulai hari ini. Mulai malam ini, mulai besok disiapkan. Beberapa poin yang saya sampaikan. Saya ingat beberapa ulama menukil qaul qadim atau perkataan terdahulu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngendikaken kirang langkung ngeten. Barang siapa yang dimulai dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir bisa sholat isya dan subuh berjamaah, insya Allah otomatis dia dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi diusahakan nanti subuh dan isya selalu berjamaah. Piye carane? Nenek mboten dilatih mulai sakniki, ujug-ujug poso ngenjing langsung. Melendek, mesti melendek. Hari pertama oke. Hari kedua yes, hari ketiga agak enggak yes. Hari keempat pun mulai kendo. Hari kelima soyo. Hari ke-10 seterusnya. Ujug-ujug Ramadan pun telas, pun entek mumet karepe dhewe mikir toples. Gitu? Maka hakul yakin saya, hakul yakin seyakin-yakinnya. Kalau 30 hari sampai dengan Ramadan yang akan datang, kita mempersiapkan target di Ramadan, disiapkan sebulan ini nggih. Sebulan akan datang, misalnya besok Ramadan saya mau 1 hari 1 juz, mulai sekarang. Karena penyakitnya manusia itu menunda. Penyakitnya manusia apa? Menunda. Sok pokoknya nek Ramadan pokoknya sehari 1 juz. Ya enggak bisa, harus disesuaikan dengan sekarang. Maka mulai dari sekarang, pagi berapa lembar gitu, misalnya setengah juz, sore atau malam setengah juz. Nanti selama 30 hari yang akan datang, insya Allah sudah menjadi kebiasaan kita. Motor mawon, motor anyar niku mboten ngati-ati jebol nggih mboten. Ngedonke motor Beat, Scoopy atau motor apapun langsung donke saking omah langsung genjot pol, gaspol, akhirnya dados GL Pro, genjot langsung protol gitu. Karena nggak pemanasan dulu, nggak direyen dulu. Apalagi Ramadan yang istimewa, belum tentu Ramadan besok itu Ramadan belum tentu Ramadan besok itu Ramadan yang masih kesekian kali. Barangkali Ramadan terakhir untuk kita. Maka kalau paradigma kita memandang Ramadan itu olimpiade, berarti awake dhewe kita semuanya mengharapkan paling enggak mendapatkan medali perunggu. Ampun penggembira. Dengan cara apa? Dijaga kebiasaan emas. Paling enggak apa mempersiapkan nopo, Pak, Bu? Dari 9 ini disiapkin nopo? 3 mawon. Latihan sing damel tryout untuk Ramadan itu 3 saja. Bika malih surah Fatir 29 ayat 29 sampai 30. Niku sing damel latihan 3.
Innalladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, deres membaca Al-Qur'an. Di pertemuan yang lalu saya sampaikan, orang yang membaca Al-Qur'an saja tanaman bisa bertumbuh bagus kok. Hasil penelitian, pertumbuhannya relatif bagus. Bahkan ada kawan saya di Bulu Menayu, Mas Ari, yang punya usaha kambing, itu di kandangnya disetel ke murotal kambingnya. Jadi tumbuhan hewan saja punya kecerdasan spiritual, dibacakan Al-Qur'an itu tentrem, pertumbuhannya bagus, apalagi manusia. Maka Al-Qur'an ini selalu dibaca, ampun damel pajangan tok. Kita baca, dirutinkan. Misalnya ini memang harus rutin. Harus rutin. Baca Al-Qur'an, mulai deresi rutin sekarang. Ampun nunggu nek sasi poso. Mau nek wong Jawa niku ngendikaken demenyar, demene nek anyar. Ramadan pertama maju banget. Softnya penuh dan seterusnya. Ramadan minggu kedua dan seterusnya pun ketok asline. Softnya mung do re mi gitu. Do re mi. Maune do re mi fa sol la si do. Lah niki yo pulih melih kaya maune. Do re mi. Akhirnya yo itu 5L atau 6L. Lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo lagi. Jadi sekali lagi ini kita mempersiapkan Ramadan dari sekarang dengan apa? Al-Qur'an. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Salat jamaahnya kita jaga. Terutama napa? Subuh kali isya plus asar. Niku penting sekali. Subuh, isya, asar. Bila perlu semuanya. Tapi paling tidak pun dieling-eling, diemut-emut, dicatet mriki nggih. Pokoke bismillah mungguh ngendikane Imam Syafi'i ngendikaken orang yang sholat subuh dan isya berjamaah dari Ramadan malam pertama sampai Ramadan malam terakhir, fa insyaallah dia akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa kok bisa? Karena sholat subuh berjamaah pahalanya semalam suntuk, seperti sholat semalam suntuk. Sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam. Yang pertama tadi napa? Deres, tadarus. Deres niku tali sangi tembung tadarus, deres. Syukur-syukur saling menyimak satu sama lain. Syukur-syukur sambil membaca terjemahan atau tafsirnya. Kemudian yang kedua adalah sholatnya dijaga. Yang ketiga napa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan, yaitu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kita dan tolong dibagi. Sedekahnya kita dibagi menjadi 3 ketika bulan Ramadan. Sedekah biasa, sedekah jumbo, sedekah super jumbo. Sedekah biasa maksudnya apa? Setiap hari kita training sekarang. Target berapa setiap hari? 1.000, 2.000, 5.000? Itu yang setiap harian. Ya. Terus sedekah jumbonya apa? Sedekah jumbonya nanti seminggu sekali. Setiap hari Jumat. Nanti dikhususkan setiap hari Jumat itu kita sedekah misalnya berapa ratus ribu, misalnya 50.000. Si rodok gede daripada sedekah harian. Kasihkan mana? Misalnya kasihkan di masjid. Sedekah yang super jumbo apa? Sedekah menjelang akhirnya Ramadan. Diberikan kepada siapa? Cari anak yatim piatu. Pertama urutannya apa? Yatim piatu dulu. Yatim piatu dulu. Yatim piatu nggak ketemu, yatim. Yatim nggak ketemu baru piatu. Ini sebagai hadiah kepada siapa? Anak yatim atau kepada dulu yang pernah mengajarin alif ba ta sa jim. Kalau orangnya sudah sepuh diparani, diberikan THR. Mbonate Pak Bu,
Mungkin nek yang seusia bapak-bapak mungkin yang dulu ngajarin ngaji mungkin sudah wafat. Tidak apa-apa, nanti dikasihkan ke siapa. Di tetangga kita ada yang guru ngaji, iso jaga masjid, ngopeni masjid, kasih begitu. Itu usulan dari saya. Jadi ada sedekah biasa, jumbo, terus super jumbo sesuai kemampuan kita. Dene kok mboten super jumbo mboten enten, sedekah biasa ndak apa-apa. Dan insya Allah dari hari pertama ini bulan Sya'ban sampai dengan sebelum Ramadan, meskipun kita tryout tapi kita udah dapat bonus. Bonusnya apa? Gampil urusane ibu-ibu. Biasanya ajeng do poso niku mesti dipikir napa? Ha wingi gek wae kok saiki yo ora poso meneh kamangka kiye. Mbako ya urung ditandur, kopi urung panen. Padahal ngisuk ki bodoh ki barengan karo pendaftaran siswa baru. Anake mbarep Pak mlebu SMA, anake nom loro mlebu SMP, nomor 3 mlebu SD, sing terakhir arek mlebu TK. Mun do mumet padahal arek gawe butuhan bodoh. Gusti Allah sing bakal nyukupi saestu. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Di desa kita, tak nyontoni teng desane kula. Di desa saya itu kurang lebih ada sekitar 800 kakak. Pinten Pak, Bu? Tak buletke 1000 mawon pun. Di sebuah desa ada 1000 kakak. Ramadan hari pertama zong. Masuk zong ngertos nggih? Nggak ada apa-apa, bis bingung nek damel Idul Fitri anak tuku opo, setiap rumah nyaris nggak megang uang cash. Lalu betul. Sekarang karena banyak orang yang berpuasa menjalankan dengan sebaik-baiknya, nggak enten sing melaksanakannya ala kadarnya. Pas bulan Ramadan selesai, Idul Fitri kira-kira kalau satu rumah niku enten sing mboten nyembelih pitik. Coba seandainya ya kita hitung setiap rumah. Kalau tak tanglet ibu-ibu mawon 1 juta itu Idul Fitri cekap mboten Bu? Kalau tak tanglet ibu-ibu mawon nggih, nek kanggo bapak-bapak cabe gitu. Cekap mboten Bu? Tak damel rata-rata misalnya 1 juta setiap rumah gitu nggih. Satu rumah berapa juta? 1 juta. Ini 1000 kakak berapa? 1 miliar. Uang yang berputar di dalam satu desa. Yang berputar di mana? Dalam satu desa itu minimal berapa? 1 miliar. Berapa puluh desa, berapa ratus desa, perputaran uang. Dan dari mana uangnya datang? Min haitsu la yahtasib. Mboten kenyono-nyono, mboten kepikir. Gusti Allah ingkang nyekapi. Maka sekali lagi training bagi kita, nek boten pemanasan mesti cedera. Nek ajeng bal-balan mawon mesti pemanasan, nek boten pemanasan kram. Napa meneh ajeng olimpiade Piala Dunia kok pelatihan ora tahu. Ayo bal-balan kampung saja pemanasan dulu kok. Maka sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan lancar rezekinya kita, usahanya kita, Allah memudahkan segala sesuatunya untuk kita semuanya, sehingga di bulan Ramadan yang akan datang kita digolongkan sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah yang memperoleh predikat ketakwaan, dan takwa menjadi predikat kita atau menjadi anugerah bagi kita berlangsung sepanjang sisa usia hidup kita. Karena takwa ini pakaian, takwa ini bekal, takwa ini bekal dan harus selalu kita jaga. Cara ini jaga ketakwaan pripun Pak Bu? Salah satunya dengan berdoa. Dongane napa? Allahumma inni as'alukal huda. Terus wattuqa. Terus Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Napa artine niku?
Allahumma do Allah inni setuhune kula as'aluka nyuwun dateng paduka duh Allah al-huda pituduh menika dipun maksud nggih menika ngelmu kalian ngamal ingkang saged seiring sejalan pikantuk ngelmu kang gampil dipun amalaken dados makin meningkatkan ketakwaan kita. Al-huda wattuqa niku napa? Ketakwaan, enteng anggenipun ibadah, enteng anggenipun nedepi datang Allah Subhanahu wa taala. Wal afafa niku enten sing nyebataken seperti kewibawaan atau kemampuan menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah. Yang terakhir wal ghina, diberikan kekayaan, men diparingi sugih. Bisa jadi sugihnya itu belum tentu sugih sing bondo, bisa jadi apa? Sugih tanpa bondo. Ya, yang penting kecukupan di dalam kita diberikan kecukupan oleh Allah. Maka penting bagi kita setelah saya sholat berdoa itu. Kanjeng Nabi mawon pun dijamin segala sesuatunya tetap istiqomah berdoa itu. Jamaah rahimakumullah, mari kita masuk ke pembahasan. Saya mohon maaf tidak bawa laptop karena tadi nggak mempersiapkan, saya belum pulang ke rumah ini dari tempat les langsung ke sini. Jadi kita masuk ke kebiasaan emas yang selanjutnya. Yang saya bahas adalah kebiasaan membaca. Napa kebiasaanipun, Pak? Membaca apa? Bukan membaca status Facebook, membaca status WA, membaca status Instagram, tapi membaca buku. Mau napa? Buku. Nek baca Al-Qur'an sudah pernah saya bahas. Yang ini adalah membaca buku. Kalau di sini disebutkan membaca buku dalam sehari minimal 1 jam. 1 jam. Enten rencane kula. Pak, kula niku nek maos buku 10 menit wae wis mumet. Ngantuk kating klebyur. Oke, saya jawab enggak apa-apa. Berarti 10 menit dipengake 6 waktu. 10 menit itu berapa kali? 6 waktu. Kalau nggak bisa 60 menit ya 30 menit. Ini penting, Pak. Budaya membaca itu penting. Indonesia itu terkenal se-Asia Tenggara. Apa melih seluruh dunia terkenal Indonesia itu dengan tingkat minat bacanya. UNESCO tahun 2017 enggak 2018 UNESCO membuat hasil penelitian, menyampaikan hasil penelitiannya bahwa di Indonesia itu minat bacanya itu pernah saya sampaikan di sini 0,001. Berarti 1/1000. Berarti 1 orang dari 1000 orang hanya 1 yang gemar membaca. Maksudnya membaca buku. Dan rata-rata orang Indonesia dalam setahun tidak menyelesaikan membaca buku selesai selama setahun 1 judul buku itu nggak selesai orang Indonesia rata-rata. Kalau Malaysia sudah mending, angkanya di Malaysia sudah lebih dari 1. Berapa saya lupa, 15 kayaknya, 15 atau 10. Jadi dari 1000 orang itu sudah 10 lebih gitu loh. Indonesia 0,001 niku pembulatan niku loh. Sebenarnya nggak ada 0,0001 itu belum ada, ya. Tapi ini dibulatkan. Ini memprihatinkan juga. Apalagi sekali lagi, apalagi kalau kita menyaksikan minat baca anak-anak kita pun sekarang rendah sekali. Karena guru-gurunya juga nggak minat baca. Jadi sekali lagi ini gemar membaca. Ini akan menjadi inspirasi kita yang luar biasa karena khasanah pengetahuan kita akan menjadi bertambah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an ayat pertama napa Pak? Mun apal sedaya to?
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama apa? Iqra. Bacalah. Wacanen, bacalah. Dan sekali lagi ini harus menjadi kebiasaan kita. Paling boten nek misalnya buku sing tebel-tebel dereng kober, buku sing tipis-tipis diwaos, majalah tabligh, majalah Suara Muhammadiyah, majalah apa lagi? Misalnya As-Sunnah atau majalah apapun, baca. Kita membaca. Yang kita sukai baca apa? Baca cerita, enggak apa-apa. Biografi, kisah-kisah para nabi. Karena gini, ada ulama juga yang mengatakan begini, kalau kita membaca kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah apa? Orang soleh, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para orang soleh, maka insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Dalam bentuk apa? Kita akan terinspirasi dengan kisah-kisah itu dan akan masuk di dalam sanubari kita, di dalam pikiran kita, dalam hati kita untuk menjadikan sebagai sebuah kebiasaan. Maka membaca ini penting bagi kita. Nek mboten gadah buku, nggih tumbas buku nopo lah, nopo. Sing penting baca. Dan sekali lagi untuk membaca ini bisa dikredit. 60 menit, 30 menit bisa dikredit. Diangsur. Maksud diangsur, dikredit bagaimana? Bacanya tidak harus sekali setengah jam atau sekali 60 menit, enggak. Jenengan betai 10 menit, ya 10 menit dulu, nanti jam berapa baca lagi. Maka sekali lagi tadi saya sampaikan penelitian UNESCO, berapa orang tadi Pak, Bu? 1 dari 1000 orang. Jangan-jangan di desa kita ini bukan termasuk orang yang gemar membaca. Coba, berarti kalau saya menggambarkan di desa saya itu ada 4.000, 3.000-an penduduk. Berarti yang gemar membaca berapa orang? 3. Dan saya semoga termasuk, karena di rumah saya baik di Gaden, di Gondang, di tempat les ada buku semua. Jadi di mana ada tempat duduk yang biasa saya gunakan untuk duduk, di sampingnya saya ada buku. Bukunya macam-macam. Yuk saya nggak bisa membayangkan bagaimana dengan Ustadz Wahyudi. Ini bacanya kitab kuning semua, Arab gundulan, mboten enten harokati kabeh. Di pondoknya segitu banyaknya, di rumah beliau segitu banyaknya, belum lagi yang di Boyolali belum dibawa, belum lagi yang 18 karton. Yuk mau seniku pripun gitu. Maka sekali lagi yang kita baca itu menunjukkan nanti cakrawala pemikiran kita. Ibaratnya ngeten, kita membaca buku itu sebagai sarana piknik. Semakin buku kita banyak yang kita baca, pikniknya kita makin bervariasi. Begitu nggih. Maka Allah pun juga menjanjikan bagi orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, pengetahuan beberapa derajat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tentang keutamaan membaca di sini, orang yang gemar membaca, ya, kalau Ustadz Zaini Munir Fadholi di bukunya ini di nomor 4 beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang gemar membaca, terutama membaca buku yang terkait dengan syariat agama, membaca buku sesuai dengan pengetahuan agama, dia akan menjadi seorang yang muttabi', yaitu orang yang mengikuti ajaran agama dengan mengetahui dalil-dalil dan bukan hanya sekedar taklid buta. Contoh kita membaca misalnya tentang urut-urutan tata cara kita sholat, tata cara kita berwudu, tata cara kita bersedekah, adab-adab bersedekah,
atau membaca tentang macam-macam pengetahuan. Tapi sekali lagi jamaah rahimakumullah, yang kita baca ini ya kita harus hati-hati dengan apa yang kita baca. Saya dulu membaca buku Berpikir Berjiwa Besar. Mungkin ada yang di sini pernah membaca. Dari seorang pakar motivasi dari Amerika, bukunya sudah bestseller nih, luar biasa. Dia mengatakan begini, yang kita baca akan menjadi emas yang tersimpan di dalam otak kita atau justru menjadi sampah di dalam otak kita. Tergantung apa yang kita baca. Begitupun yang kita lihat, misalnya kita melihat TV, melihat televisi, berulang kali kita melihat, maka bisa menjadi sampah di dalam otak kita. Maka waktu itu saya membaca, diajarkan dua konsep sederhana untuk memelihara otak kita dengan cara membaca. Yang kedua, kurangi nonton berita atau TV. Kurangi nonton berita atau TV. Nonton TV beritanya sambo rampung isih sambo. Bahasnya sebentar lagi politik. Padahal dulu sudah 2 kali kita sudah pengalaman. Anak itu digeret-geret, ujung-ujungnya seperti itu. Maka saya pun baca berita nggak penting-penting amat. Hanya sekedar ada berita Kapolda Jambi mendarat darurat di hutan Kerinci di daerah sebelum masuk Kerinci, pegunungan Kerinci dan lain sebagainya. Maka sekali lagi yang kita baca itu akan menjadi emas di dalam diri kita atau menjadi sampah. Maka bijak-bijak kita membaca, bijak-bijak dalam menonton berita. Karena konsep berita itu menurut Cak Nun mengatakan begini, berita baik adalah kabar buruk, berita buruk adalah kabar baik. Maka adanya headline news, breaking news, beritanya elek-elek, sampah semua. Tapi bukan semua, maksudnya banyak yang nggak penting untuk kita. Maka asas utama dalam diri kita untuk mengembangkan diri kita terkait pengetahuan yang saya baca di berbagai macam buku motivasi, baik orang Indonesia maupun luar, sama. Pokoknya ditanya satu hal, AUS, singkatannya apa? Aus. Artinya apa? Apa untungnya untuk saya? Kalau orang sudah berpikirnya apa untungnya, apa untungnya kanggo nyong, apa pentingnya kanggo uripe nyong, ora penting, gak usah. Apa pentingnya kasus Sambo? Apa pentingnya? Apa pentingnya kita mendiskusikan politik? Maksudnya pilpres, capres, capresnya pilpresnya 2024 saya ini digeger-geger ke. Akhirnya kita terforsir, emosi, gitu. Enten cebong, kampret, kadrun. Masya Allah. Nek baca berita di macam-macam, seperti itu. Masya Allah. Kita maka sekali lagi jaga pikiran kita dengan membaca. Dan baca ini juga ada adabnya. Resepnya kalau saya pribadi ini, saya sebelum membaca berusaha saya untuk berwudu. Nek saged jenengan sedaya kita memulai kebiasaan ba'da subuh pokoknya trio macan dilaksanakan. Napa Pak, Bu? Trio macan, kok trio macan? Bukan trio kuek-kuek, betul. Trio macan ini saya mengerti kemarin di Kaloran, saya juga kuliah subuh di sana, saya menyampaikan 3 kebiasaan trio macan dalam hidup kita. Maksudnya pertama adalah sholat subuh berjamaah. Kok macan maksudnya? Nanti kekuatannya besar. 3 hal ini sepele tapi kekuatannya besar. Pertama adalah sholat subuh berjamaah. Yang kedua deres Quran. Bar deres Quran itu termasuk membaca buku loh, rakitang 5 menit. Dilatih 5 menit, baca tafsirnya mungkin, baca kisah para nabi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sedekahnya kita. Insya Allah 3 ini dilaksanakan, hidup kita sebulan 2 bulan diistiqomahkan, akan ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita tanpa pernah kita sadari sebelumnya.
Kembali ke topik yaitu membaca. Yang kelima, gini. Orang-orang yang membaca, orang-orang yang gemar membaca, dia akan banyak mengambil ibrah atau pembelajaran. Maka beda orang berilmu dengan tidak berilmu. Orang berilmu dengan tidak berilmu beda. Karena sekarang itu banyak niki selesaikan saja Pak. Isaknya kan meh niki. Jadi habis ini yuk selesai gitu nggih. Atau mau adzan dulu? Adzan dulu nggih. Monggo. Nggih. Kita break terlebih dahulu. Monggo ingkang sampun pikantuk unjukan. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ada sebuah pepatah yang terkenal dalam bahasa Arab yang tercantum di buku 9 Kebiasaan Emas ini, bahwa khairu majlisin fi kulli zamanin kitabun. Artinya apa? Sebaik-baik teman dari setiap zaman adalah buku. Maka jamaah rahimakumullah, buku ini akan menjadi cerminan dari isi otak atau isi pemikiran di dalam diri kita. Bisa dikatakan pikniknya kita makin bervariasi. Contoh begini, ada yang masalah sholat gitu. Kok kae ono sing duduke iftiros, kok ono sing duduke tawarruk gitu ya. Pada sholat 2 rakaat subuh atau Jumat, ada yang duduknya iftirosh atau seperti tahiyatul awal, ada yang duduknya tawarruk. Yang betul yang mana? Kalau orang punya budaya membaca, maka dia akan membaca berbagai macam referensi sehingga dia memiliki pengetahuan. Tetapi orang yang tidak memiliki budaya baca yang tinggi, akhirnya mengetahuinya bahwa yang benar adalah hanya satu sumber, sehingga menganggap orang yang tidak sepaham salah, padahal tidak semerta-merta seperti itu. Begitupun ketika misalnya terjadi perbedaan pendapat tentang misalnya hisab atau ru'yah, hisab hakiki atau imkanur ru'yah. Kalau orang memiliki literasi, tingkat literasinya tinggi, baca sumber-sumber yang terpercaya, baca semua bacaan dibaca, dia akan bijak dengan berbagai macam perbedaan. Tetapi kalau bacaannya kurang, nggak seperti pikniknya kurang. Yang kurang piknik pripun? Entene piknik ting parang tritis mawon pripun juran? Lamongan yo diarani padha karo parang tritis, pantai Drini, pantai mana Sekucing, pantai Ancol dikira seperti pantai parang tritis. Maka makin banyak buku yang kita baca, sudah barang tentu buku yang memberikan manfaat untuk kita. Jadi semakin banyak bacaan yang kita baca, insya Allah pengetahuan makin bertambah. Dan sekali lagi terkait dengan membaca, maka penting bagi kita, termasuk mencari ilmu. Harus kita bagi ilmu itu paling enggak menjadi beberapa jenis, agar kita mengetahui ilmu itu untuk apa. Ada orang yang ngaji bertahun-tahun, berkali-kali, tapi enggak bisa mengubah di dalam diri kita, tidak berubah. Karena begini, ngaji kan benih-benih nggih. Enten sing ngaji tema, enten sing ngaji hanya wawasan, sekedar wawasan dan sebagainya, sehingga nggak bisa dipilah-pilah. Apalagi ngajinya hanya tema terus, seperti mendengarkan orang bercerita dan seterusnya, sehingga nggak tergerak untuk membangkitkan diri. Maka saya ada inspirasi penting yang saya ambil dari webnya pimpinan Ustadz Muhammadiyah tentang pola ngaji, namanya Qalil. Ngaji judulnya apa? Qalil. Niki ngaji yang diajarkan oleh Kiai Haji Hajid, murid Kiai Ahmad Dahlan. Beliau Kiai Haji Hajid ini hanya memiliki 11 santri. Berapa santrinya? 11.
Tapi 11 santrinya Kiai Haji Hajid mirip-mirip dengan beberapa santrinya Kiai Ahmad Dahlan yang tertanam betul ilmunya, karena barokah ilmunya banyak sehingga ada yang diamalkan, dilakukan terus menerus sehingga terinstal seperti menjadi sebuah kebiasaan yang sangat besar. Maka kita milah-milah, kita ngaji itu punya target apa yang perlu kita ubah. Maka salah satunya adalah dengan 9 kebiasaan emas ini kita istiqomahkan. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya penting bagi kita, saya menemukan mengingatkan, mungkin bagi para pendidik pernah ingatlah bahwa prinsip pendidikan UNESCO itu paling enggak memuat 4 hal. Pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui, mengerti. Coba kalau kita menuntut ilmu, mencari ilmu kok hanya sekedar apa? Mengetahui. Eten enggak perubahan di dalam diri kita? Belum ada. Yang kedua adalah learning to do, belajar untuk berbuat. Setelah kita mengetahui suatu ilmu, maka kita harus menggerakkan diri untuk berbuat melaksanakan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah learning to be. Setelah kita mengetahui ilmunya, kemudian kita berusaha melakukan, maka dari yang kita ketahui, yang kita lakukan, dan kita lakukan terus-menerus berikhtiar untuk menjadi seseorang yang memiliki spirit yang baru, menjadi orang yang memiliki kepribadian baru yang lebih berkualitas dan seterusnya. Itulah perubahan di dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau tidak ada kerentek dari kita untuk mengubah kehidupan kita, mengubah paradigma kita, mengubah pengetahuan kita dengan aksi nyata, dengan tindakan nyata, maka susah. Maka jamaah rahimakumullah, ya, saya membaca juga buku dari pesan dan kesan Kiai Ahmad Dahlan yang ditulis oleh Kiai Haji Hajid juga. Isinya luar biasa. Kiai Ahmad Dahlan itu termasuk salah satu, ya, dari sekian banyak kiai itu termasuk salah satu kiai yang memiliki keistimewaan. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya beliau ini menanamkan hal ayat-ayat Al-Quran dengan berulang-ulang dipraktekkan dan dipraktekkan. Maka dengan modal surah Al-Ma'un sama surah Al-Asr, sekarang kita lihat sudah 110 tahun Muhammadiyah berdiri. Hanya mengamalkan apa? 2 surat utama tadi, surah Al-Ma'un kali wal Asr. Maka ada profesor dari Amerika atau dari Jepang, saya lupa, mengatakan begini, seandainya Kiai Dahlan itu diberikan usia ratusan tahun, apa yang akan dia buat, bisa dibuat untuk Indonesia? Baru 2 surat saja sudah sangat luar biasa. Yang luar biasa adalah penanaman untuk aksi nyata. Aksi nyata. Tiang itu sami apal mboten, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apal? Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Apal. Ini pertanyaannya wis do nyantuni cah yatim apa durung? Dan Kiai Ahmad Dahlan itu tipe kiai yang sangat perhatian dengan berita-berita besar. Maka Kiai Ahmad dalam mejanya beliau tertulis, dalam mejanya beliau di buku itu tertulis, dikisahkan tertulis kalimat, jika engkau Dahlan, engkau saat ini di hadapan yaumul hisab, hari kiamat, engkau dihitung, apa yang mau kamu persiapkan? Maka Kiai Ahmad Dahlan dalam pikirannya adalah kalau dia membaca, beliau membaca pengetahuan, membaca dalam kitab Allah, apa yang perlu diamalkan, diamalkan. Yang penting itu ilmu, yang penting begitu. Learning, bukan learning to know. Bukan hanya untuk mengetahui, tapi pengen tahu, pengen berbuat, pengen menjadi sesuatu yang diinginkan. Kalau dalam bahasa para motivator, menjadi
menjadi the new you, menjadi diri Anda, diri kita yang baru, berubah. Yang terakhir, learning to be together atau apa? Belajar untuk hidup bersama. Maksudnya dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, bisa mengubah diri kita, kita membuat manfaat bagi banyak orang, bagi sebagian besar orang kita bisa membuat manfaat. Maka jamaah rahimakumullah, membaca demikian penting. Kalau pengetahuan agama hanya kita dapatkan dengan ngaji, rugi. Apalagi kalau pakar audiovisual, pakar pembelajaran, pakar pembelajar. Ini saya lupa, ini datanya belum tak buka tadi. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan, jadi ada 3 pengetahuan. Pengetahuan pertama, kalau pengetahuan itu kita dapatkan hanya dengan mendengar. Dengan apa Pak, Bu? Mendengar. Kados kula ngeten iki, biasane nggo proyektor, ora proyektor rugi aja niku lho. Itu setelah 3 jam. Setelah berapa jam? 3 jam, yang tersimpan di sini kurang dari 25%. Nek hanya mendengarkan. Tapi nanti setelah 3 jam selesai, nanti ditunggu sampai 3 hari, hanya bersisa sekitar 15%. Lebih dari 15 hari, lebih dari 3 hari, dan seterusnya hanya tinggal 10%-an. Tetapi pengetahuannya didapatkan dengan bantuan visual, gambar-gambar yang menarik, itu lebih mending. Maka ngaji itu harusnya pakai proyektor, memang standarnya. Maka saya biasanya ngaji, biasanya saya nyangkingnya proyektor Pak. Di desa pun juga saya pakai proyektor. Dari mana proyektornya? Ngen kula pribadi gitu. Sing penting enten tak soroting tembok nopo-nopo, saya pasti pakai proyektor. Malam ini aja ini sing saya tadi nggak sempat, laptopnya juga belum sempat saya bawa. Jadi yang kedua, kalau hanya melihat visual. Yang terakhir yang paling efisien itu melihat dengan audio visual. Jadi ustadznya menyampaikan disertai dengan gambar-gambar yang menarik, itu akan terekam. Cobi, ada salah satu jamaah yang komen ke saya. Dulu pernah di mana? Di daerah Paturen. Paturen itu daerah Sukoharjo. Ada jamaah yang jabri ke saya. Pak Rofi, saya minta gambar tentang Google Map dalam tanda petik nggih. Google Map sing akhirat itu loh. Yaumul Ba'ats dan seterusnya. Ternyata terngiang-ngiang terus di dalam dirinya. Visualnya itu terngiang-ngiang bahwa saya sekarang di episode kehidupan dunia, saya akan kembali ke akhirat, maka saya harus berbekal terus, bekal terus. Jadi efisiennya di situ. Maka ngaji itu nek sayugianya menurut saya yaitu dengan pakai proyektor, apalagi dengan visual, dengan video-video gitu ya, dengan video-video. Nah, kemarin ada hal yang menarik di pertemuan tarjih di UMS. Jadi ada yang sedang disusun ini fatwanya oleh tarjih. Bagaimana hukumnya sholat Jumat, khotibnya memuat slide pakai proyektor, dan di proyektornya itu ada video yang diputar. Maka nek majelis tarjih kan bukan pendapat pribadi, maka ulama majelis tarjih nanti berkumpul menghimpun. Jadi bukan kata syekh ini, bukan, tapi ijtihad, namanya ijtihad jama'i, bukan fardi. Fardi itu sendiri. Misalnya syekh A, syekh B, syekh C. Katanya banyak yang mengikuti nabi tapi diikuti syekh begitu. Jadi katanya dan lain sebagainya. Maka sekali lagi ini sedang disusun ya, formulasinya bagaimana hukumnya, karena kebutuhan masyarakat sekarang di zaman IT seperti ini, kalau orang misalnya dikasih pakai slide-nya jadi lebih jelas, lebih paham, maka sedang digali hukumnya, karena telah kejadian di Meleri katanya. Jadi khotib ada yang khutbah pakai proyektor, dan di proyektornya itu terputar video gitu loh. Yo jamaahnya kan ngomong, apik banget.
Padahal kan biasanya nek sebelum sholat Jumat pripun? Ya ma'asyiral muslimin, gitu toh? Wal jumratal mukminin rahimakumullah. Idza qulta li sahibaka yaumal jum'ati angsit niku enten. Niku tak damelke tulisan adab salat Jumat niku lho. Niku wong teng desa-desa men do maca ngoten lho. Do mboten ngertos artine niku saan. Padahal artosipun jika imam sedang berkhutbah jangan bicara. Ketika kamu berbicara, hei diam. Khatib sedang berbicara. Fala Jumatal lah do mboten ngertos. Malah dong nglinting bareng. Ayo to mau. Bahas klepekan doro, bahas itu di kampung kamu begitu karena mereka enggak pada mengetahui. Apalagi diputar video pas khotbah Jumat. Kok apik to kae? Kan gak sing wingi kae. Wah kating celbung iki Jumat niku. Jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita tambah cakrawala membaca kita. Semoga dengan banyak membaca kita menjadi makin banyak pengetahuan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan perlu kita ingat tahapan orang menuntut ilmu, kalau dia yang pertama sudah bisa, maka kalau hanya menempuh tahap pertama dia akan sombong. Rumangsane dheweke tok sing ngerti. Kalau dia menempuh pintu yang kedua, maka dia akan menjadi orang yang rendah hati. Ternyata masih banyak orang yang lebih pandai dari saya. Maka kemudian kalau dia masuk ke pintu ketiga, orang penuntut ilmu, dia akan menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa, bahwa ilmunya hanya setetes dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala seluas lautan, seluas samudra. Semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat bagi kita. Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya dengan ilmu yang kita miliki, ilmu yang bermanfaat, membawa keselamatan fid dini wad dunya hatal akhirah, membawa kita menjadi orang yang bijaksana, membawa kita menjadi orang yang memiliki pribadi yang tangguh, pribadi yang berkemajuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.